Usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani SD yang Kamis 4 Juni 2026 memaparkan fokus kerjanya, yakni efisiensi anggaran meski pagu anggaran BGN kini telah dipangkas menjadi Rp268 triliun. Bagaimana detailnya? Lalu apakah pergantian kepemimpinan di BGN otomatis membuat program makan bergizi gratis atau MBG menjadi lebih baik? Apa saja yang perlu dipahami publik terkait hubungan antara pergantian pimpinan MBG dan perbaikan program MBG? Kita bahas. Pertama, refocusing penerima manfaat. 2. Moratorium dapur titik baru. 3. Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend. 4. Merealisasikan program MBG untuk daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Nani menyatakan setidaknya terdapat 27.000 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telah beroperasi. Namun sebagian besar masih terkonsentrasi di kawasan aglomerasi. Sementara banyak daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T belum tersentuh program MBG. Karena itu yang menegaskan bahwa target MBG tidak lagi semata mengejar kuantitas, tetapi kualitas agar setiap dapur mampu menyediakan makanan yang bergizi dan aman dikonsumsi. Fokus program ke depan adalah pembenahan sistem serta perluasan layanan ke daerah 3T, termasuk memperluas sasaran penerima manfaat bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. SPPG yang tidak memberikan layanan kepada kelompok tersebut terancam dihentikan sementara. BGN juga tengah memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan non-APBN untuk memperluas jangkauan SPPG di wilayah 3T. Alternatif pendanaan itu antara lain berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR swasta maupun BUMN, hibah dari negara lain, investasi swasta, hingga pemanfaatan dapur yang sudah tersedia seperti kantin sekolah. Terkait pergantian Kepala BGN, pendiri dan CEO Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI, Dia Satyani Saminarsih, Kamis 4 Juni, memberikan sejumlah catatan kritis mengenai logika pergantian pejabat sebagai solusi perbaikan MBG. Menurut dia, berbagai persoalan yang muncul selama 1,5 tahun pelaksanaan MBG, termasuk kasus keracunan makanan yang berulang, tidak dapat diselesaikan hanya dengan pergantian pimpinan. Perbaikan yang dibutuhkan mencakup aspek organisasi, tata kelola, regulasi, dan operasional program secara menyeluruh. Dia juga menilai keputusan pemerintah yang hanya mengganti 3 dari 4 pimpinan lama MBG patut menjadi perhatian. Menurutnya, kepercayaan publik akan lebih mudah dipulihkan apabila seluruh jajaran pimpinan diperbarui dan diisi oleh sosok yang profesional serta bebas dari afiliasi politik maupun kepentingan kelompok tertentu. Yang menegaskan pergantian pimpinan tidak otomatis menghilangkan berbagai persoalan termasuk potensi korupsi. Karena itu pemerintah perlu melakukan langkah konkret seperti audit menyeluruh terhadap SPPG, peninjauan ulang struktur biaya MBG, serta evaluasi kontrak dapur MBG. Menurut dia, kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui perbaikan nyata pada kualitas makanan, keamanan pangan, dan tata kelola program. Sahabat Kompas, kita nanti apakah dengan pergantian pucuk pimpinan BGN benar-benar dapat membuktikan janjinya untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas MBG. Jangan sampai pucuk pimpinan diganti tetapi keracunan makan dan korupsi masih saja terus terjadi.